Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini insyaallah kita akan memulai perdana kajian kita dari kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, karya daripada Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita membahas isi daripada kitab ini, ada baiknya kita mengenal dulu siapa penulis daripada kitab ini. Beliau adalah Al-Imam Al-Hafidh Mu'arrikhul Islam, ahli sejarah Islam. Lakopnya atau gelarnya adalah Syamsuddin, mataharinya agama. Abu Abdillah kunyah beliau, dan namanya adalah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaymas bin Abdullah At-Turkumani Al-Farisi, dan madhab beliau adalah Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi yang lebih dikenal dengan Az-Zahabi. Beliau dikenal dengan Az-Zahabi yang artinya adalah emas karena ayah beliau adalah tukang emas, ya, pengrajin emas, sehingga dinisbatkan kepada anaknya dengan Az-Zahabi. Kemudian beliau berasal dari Turkmenistan. Makanya tadi kita sebutkan At-Turkumani. Beliau berasal dari Turkmenistan. Kemudian keluarga beliau pindah ke Syam dan beliau dilahirkan di sana, tepatnya yaitu di Damaskus pada tahun 673 Hijriah. Menarik kita melihat bagaimana belajarnya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, menuntut ilmunya Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Beliau menuntut ilmu di negerinya yaitu di Syam, kemudian di Hijaz, dan beliau belajar kepada kurang lebih 1.300 guru. Kalau kita berapa Pak guru kita? Dari SD sampai kuliah ya mungkin 100-an, ya. Itu pun bisa jadi tidak sampai. Beliau belajar kepada kurang lebih 1.300 guru. Di antara guru beliau yang terkenal adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dan teman belajar beliau adalah Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Dan beliau ketika menuntut ilmu, biasanya para ulama dahulu ketika menuntut ilmu itu beliau belajar kepada ulama-ulama lokal dahulu, dan itulah yang dilakukan oleh beliau. Hanya saja ketika beliau sudah menuntut ilmu kepada ulama-ulama lokal, harusnya itu keluar, ya, menuntut ilmu kepada ulama-ulama yang lain. Hanya saja beliau ditahan sama ibunya, tidak diizinkan, sehingga teman-temannya berangkat untuk menuntut ilmu, beliau sendiri hanya tinggal di rumah, tidak mengikuti teman-temannya keluar untuk menuntut ilmu. Kemudian ketika beliau berumur 18 tahun, bertepatan dengan ibunya meninggal dunia, maka barulah beliau keluar untuk menuntut ilmu.
Meskipun beliau terlambat dalam menuntut ilmu dari teman-temannya, namun Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada beliau kelebihan sehingga beliau bisa melampaui teman-temannya. Maka dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang lebih baik. Beliau tertahan untuk tidak melanjutkan menuntut ilmu keluar karena baktinya kepada orang tua, taatnya beliau kepada orang tua. Maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan yang lebih baik. Beliau mendapatkan ilmu yang sangat banyak sehingga bisa melampaui teman-temannya. Dan dari sini juga kita bisa ambil pelajaran bahwa tidak mesti orang yang lebih dulu belajar, orang yang lebih dulu menuntut ilmu, kemudian dia lebih berilmu daripada yang terlambat dalam mengikuti kajian atau dalam menuntut ilmu. Sehingga jangan sampai kita ujub, jangan sampai kita sombong, mentang-mentang kita lebih dulu belajar, lebih dulu ikut ke pengajian, karena belum tentu kita yang lebih dulu ikut ke pengajian, yang lebih dulu dalam menuntut ilmu, itu kita bisa lebih tinggi ilmunya daripada yang terlambat dalam menuntut ilmu. Oleh karenanya kita bisa melihat kepada sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau terbilang terlambat dalam masuk ke dalam agama Islam. Artinya ketika beliau masuk ke dalam agama Islam itu sudah ada banyak sahabat yang masuk ke dalam agama Islam. Namun meskipun beliau terlambat, tapi beliau akhirnya menjadi orang yang terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karya-karya beliau itu sangat banyak sekali dalam berbagai disiplin ilmu. Ada ya dalam ilmu qiraat, kemudian dalam ilmu hadis, mustalahul hadis, kemudian dalam sejarah, kemudian biografi para ulama, dalam hal akidah, usul fikih dan yang lainnya, yang kurang lebih karya beliau itu ada 200 karya. Ada sekitar 200 karya. Di antara karya ilmiah beliau adalah yang pertama Tarikh al-Islam. Itu kurang lebih ada 50 jilid ya. Mungkin orang terkuat di masjid ini belum tentu bisa ngangkat ya kitab beliau ini. Ada 50 jilid. Kemudian yang kedua, kitab beliau yang sangat terkenal adalah Syiar A'lam An-Nubala ya, Syiar A'lam An-Nubala. Itu isinya adalah biografi tokoh Islam sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman beliau, yaitu kurang lebih selama 7 abad ya, dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada zaman beliau. Ada sekitar kurang lebih 30 jilid. Kemudian dalam ilmu mustalahul hadis ada Mizanul Iqtidal fi Naqdir Rijal. Ini isinya adalah tentang rijal-rijal hadis atau para perawi hadis. Kemudian di antara karya beliau adalah kitab yang akan kita pelajari ini, yaitu kitab Al-Kabair, membahas tentang dosa-dosa besar. Di antara pujian ulama terhadap beliau adalah pujian daripada kawan sekaligus muridnya, yaitu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, penulis daripada kitab yang terkenal tafsir Al-Quran Al-Azim, atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengatakan bahwasanya Al-Hafidz Az-Zahabi itu adalah Asy-Syaikh Al-Hafidhul Kabir. Beliau adalah seorang syekh Al-Hafidz. Al-Hafidz ini adalah gelar untuk ahli hadis. Jadi di zaman dahulu Al-Hafidz itu gelar untuk ahli hadis. Kalau di zaman sekarang Al-Hafidz itu gelar untuk apa? Orang yang hafal Al-Quran. Kalau dulu orang yang hafal Quran itu nggak ada gelarnya. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa dengan yang namanya apa? Hafal
hafal Al-Quran umur 7 tahun, 10 tahun itu sudah apa? Hafal Al-Quran. Sehingga untuk orang yang hafal Quran gak ada gelar. Adapun untuk orang yang hafal hadis, minimalnya 1000 hadis dengan sanadnya, maka mendapatkan gelar Al-Hafidh ya. Jadi Al-Hafidh ini gelar untuk orang yang hafal minimal 1000 hadis dengan sanadnya. Mu'arrikhul Islam ya, seorang ahli sejarah Islam. Wa syaikhul muhadditsin, dan syekhnya para ahli hadis. Syamsuddin, beliau adalah mataharinya agama. Abu Abdillah Adz-Dzahabi ya, khutima bihi syuyukhul hadis wa huffadzuhu, dan beliau adalah penutup para ahli hadis. Ini pujian untuk beliau ya, yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Dan terlihat kecerdasan daripada Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, sampai-sampai Al-Hafidh Ibnu Hajar tahu Pak ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala adalah seorang ahli hadis juga, pengarang daripada kitab Fathul Bari syarah Sahihul Bukhari. Dan kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari ini merupakan kitab terbaik untuk syarah Sahih Al-Bukhari. Sehingga banyak ulama-ulama yang nulis juga ya syarah daripada Sahihul Bukhari, namun yang terbaiknya adalah kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yang beliau kurang lebih menulis Fathul Bari itu selama 25 tahun. Ibnu Hajar dengan kecerdasannya juga yang luar biasa, pernah disebutkan beliau pernah minum air Zam-Zam. Ibnu Hajar minum air Zam-Zam sambil berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa mencapai derajat seperti Imam Adz-Dzahabi dalam hal hafalan. Jadi Ibnu Hajar sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa diberikan kecerdasan seperti Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa daripada Al-Hafidh Ibnu Hajar, bahkan beliau melampaui ya Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Ini sekaligus pelajaran bagi kita bahwasanya air Zam-Zam itu berkah secara zat, sehingga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu untuk apa dia diminum? Kalau kita niatkan untuk kesehatan ya dia bisa menjadi apa? Obat. Maka ketika kita minum Zam-Zam bisa sambil kita niatkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kesehatankah atau diberi kecerdasan. Kemudian juga disebutkan kenapa beliau menjadi ahli hadis. Padahal sebelumnya beliau itu tertarik dengan sejarah Islam. Jadi awalnya beliau sibuk dengan sejarah Islam. Kenapa beliau sampai tertarik belajar ilmu hadis? Disebutkan beliau ketika ya sedang menulis ya, ada gurunya yang bernama Imam Al-Birzali rahimahullahu ta'ala. Ketika melihat tulisannya Imam Adz-Dzahabi, gurunya ini mengatakan, khattuka yushbihu khattal muhadditsin, tulisanmu ini mirip sekali dengan tulisannya para ahli hadis. Gara-gara ucapan daripada gurunya ini menyebabkan Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala ia tertarik untuk belajar ilmu hadis. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala di akhir kehidupannya mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau 7 tahun mengalami kebutaan. Ini bisa jadi disebabkan karena mungkin dahulu beliau sering membaca, sering menulis di kegelapan ya, atau pencahayaan yang kurang, sehingga ya ada kerusakan di matanya. Selama 7 tahun beliau mengalami kebutaan. Kemudian beliau akhirnya meninggal dunia pada malam Senin 3 Zulqa'dah
tahun 748 Hijriah. Ini sekilas tentang penulis daripada kitab Al-Kabair, yaitu Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita masuk juga kepada dosa besar yang pertama yaitu syirik, ada sedikit muqaddimah tentang kitab ini, bahwasanya kitab ini membahas tentang dosa-dosa besar. Dan disebutkan kitab ini Al-Kabair itu ada dua versi, sehingga nanti misalkan bapak-bapak, ibu-ibu mau membeli kitab ini harus berhati-hati. Ada versi yang pertama, itu disebutkan dalam kitab tersebut ada 70 dosa besar dinisbatkan kepada Imam Az-Zahabi. Namun dalam kitab tersebut banyak sekali menyebutkan hadis-hadis dan juga kisah-kisah yang lemah, yang riwayatnya lemah, yang riwayatnya dhaif. Maka ini tidak benar dinisbatkan kepada Imam Az-Zahabi, terlebih beliau adalah seorang ahli hadis. Adapun ya kitab yang benar yang dinisbatkan kepada beliau, sebagaimana ini ditemukan oleh Dr. Muhyiddin Mistu, ya, beliau menemukan kitab tulisan tangan asli daripada Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Jadi di kitab asli tersebut ada sekitar 76 dosa besar. Jadi kalau mau beli ini ada ya cetakan Darussunnah, itu insya Allah yang lebih tepat dinisbatkan kepada Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, penting bagi kita untuk mengenali dosa-dosa besar, untuk supaya kita berusaha menjauhinya. Karena ada pepatah Arab yang mengatakan araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqi wa man la ya'riful khaira minasyarri yaqa'u fi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk aku kerjakan, tapi untuk aku apa? Jauhi. Karena siapa yang tidak mengenali keburukan, maka dia bisa jatuh ke dalam keburukan tersebut. Maka penting bagi kita untuk mempelajari ya apa itu dosa-dosa besar, supaya kita berusaha untuk menghindarinya. Dan para ulama berselisih pendapat tentang masalah dosa. Ada yang mengatakan bahwasanya dosa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dosa besar, dan yang kedua adalah dosa kecil. Namun ada yang mengatakan bahwasanya dosa itu hanya satu, yaitu besar semua. Jadi para ulama khilaf, berselisih pendapat. Ada yang mengatakan dosa itu terbagi menjadi dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Namun ada juga ulama yang berpendapat dosa itu hanya satu, yaitu dosa besar. Yang mengatakan bahwasanya dosa itu ada dua, yaitu besar dan kecil, ini berdasarkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Bila kalian menjauhi dosa-dosa besar, maka kami akan maafkan dosa-dosa kalian, dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yaitu ke dalam surga. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan in tajtanibu kabair, bila kalian menjauhi dosa-dosa besar. Ketika disebutkan dosa-dosa besar, menunjukkan di sana ada dosa kecil. Juga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahuma idza tunibatil kabair. Salat 5 waktu, kemudian Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, ya, itu ada pengguguran apa? Dosa. Selama seorang itu apa? Menjauhi dosa-dosa besar. Jadi disebutkan dalam hadis ini selama orang tersebut menjauhi dosa-dosa besar. Karena disebutkan dosa-dosa besar, maka di sana mesti ada yang namanya dosa kecil. Kemudian pendapat yang kedua,
yang mengatakan bahwasanya dosa itu hanya satu, yaitu dosa besar semua. Di antara yang mengatakannya adalah Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqillani, dan juga di antaranya adalah Imamul Haramain. Mereka ini mengatakan bahwasanya dosa itu besar semua, nggak ada yang kecil. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Innakum la ta'maluna a'malan hiya adakku fi a'yunikum minasy-sya'r. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Ya, kata Anas bin Malik, kalian mengerjakan suatu dosa yang mana dosa tersebut menurut kalian lebih halus daripada rambut. Namun kami menganggapnya dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan dosa yang membinasakan. Jadi ini hadis yang menunjukkan bahwasanya dosa itu apa? Besar semua. Bahwasanya kalian, kata Anas bin Malik, melakukan dosa yang menurut kalian itu lebih halus daripada apa? Rambut. Namun kami anggap dosa tersebut ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dosa-dosa yang membinasakan. Kemudian dalil mereka yang kedua yang menunjukkan bahwasanya dosa itu besar semua, kata mereka adalah bahwasanya berbuat dosa itu termasuk kelancangan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kelancangan kepada Allah itu adalah dosa besar. Kemudian dalil mereka yang ketiga, kata mereka adalah kalau ada pembagian dosa besar dan kecil, maka dikhawatirkan orang-orang akan meremehkan dosa yang kecil. Namun yang benar ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wallahu taala alam, bahwasanya dosa itu terbagi menjadi dua. Ada yang besar dan juga ada yang kecil ya. Namun jangan sampai kita ini meremehkan dosa yang kecil, karena disebutkan la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Janganlah kalian itu meremehkan ya dosa kecil. Ingat bahwasanya gunung itu dia tidak langsung besar, tapi berawal dari apa? Dari batu-batu kemudian menjadi gunung yang besar. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dosa besar itu para ulama khilaf berapa jumlahnya. Ada yang mengatakan jumlah dosa besar itu hanya ada 7. Karena inilah yang sesuai dinaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat tanya, apa itu 7 dosa yang membinasakan wahai Rasul? Maka Nabi mengatakan asyirku billah. Yang pertama adalah syirik, wasihir, ya, kedua sihir, ketiga adalah waqatlun nafsi allati harramallahu illa bil haq. Yang ketiga adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan hak. Kemudian yang keempat adalah aklur riba, memakan riba. Yang kelima adalah aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Kemudian yang keenam adalah at-tawalli yaumaz zahaf, lari dari medan jihad. Kemudian yang ketujuh adalah qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, yaitu menuduh wanita baik-baik melakukan zina. Ini pendapat ya yang pertama yang mengatakan dosa besar itu hanya ada 7. Ya, dalilnya apa? Sesuai yang dinaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Ada yang mengatakan dosa besar itu ya jumlahnya ada 700. Ada yang mengatakan 300. Ya, di antara yang mengatakan 300 ini adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, sehingga beliau juga punya buku tentang dosa-dosa besar, judulnya adalah Az-Zawajir an Iktirafil Kabair. Ada juga yang mengatakan 70 ya. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sehingga Imam Az-Zahabi berusaha mengumpulkan 70 dosa besar tersebut, sehingga ya beliau kumpulkan dalam kitab ini Al-Kabair ada sekitar 76 dosa besar. Dan para ulama menyebutkan
dosa besar itu ada ciri-cirinya. Ya. Apa ciri-ciri daripada dosa besar? Yang pertama, ciri daripada dosa besar adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bahwasanya perbuatan tersebut adalah dosa besar. Contohnya sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa besar yang paling besar, ya. Jadi dinaskan, disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam secara langsung, maukah aku kabarkan kepada kalian dosa besar yang paling besar. Yang kedua, ciri daripada dosa besar itu adalah diancam dengan neraka, ya, yang diancam dengan neraka. Di antara contohnya adalah misalkan seperti sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka silahkan dia menempati tempat duduknya di neraka. Maka dusta atas nama Nabi itu termasuk daripada dosa besar. Kenapa? Karena diancam dengan neraka. Yang ketiga, ciri daripada dosa besar itu yang ada laknatnya. Yang ada laknatnya. Contohnya misalkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'ana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi." Rasul Shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyogok dan disogok. Maka sogok menyogok itu adalah dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena pelakunya dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ciri daripada dosa besar adalah yang dinafikan keimanan untuknya, ya, dinafikan keimanan untuknya. Contohnya misalkan seperti sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min man la ya'manu jarahu bawa'iqahu." Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa? Yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Maka mengganggu tetangga itu termasuk daripada dosa besar. Kenapa? Karena diancam dengan apa? Diancam dengan dinafikan keimanannya. Kemudian ciri daripada dosa besar adalah diancam dengan tidak termasuk dari golongan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam, "Man ghasya falaisa minna." Siapa yang berbuat curang maka bukan termasuk dari golongan kami. Maka berbuat curang itu dosa besar. Kenapa? Karena dianggap tidak termasuk dari golongan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara ciri daripada dosa besar adalah yang disebutkan orang yang melakukan perbuatan tersebut digugurkan amalannya. Digugurkan amalannya. Contohnya seperti sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man taraka sholatal asri faqad habita amalu." Siapa yang meninggalkan sholat asar maka terhapuslah amalannya. Yaitu diantara ciri-ciri daripada dosa besar. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dosa besar itu juga dia bertingkat-tingkat. Jadi dia sudah dosa besar, kemudian bertingkat-tingkat lagi. Contohnya misalkan syirik. Syirik itu dia lebih besar daripada membunuh. Jadi sama-sama dosa besar, tapi syirik itu lebih besar. Kemudian contohnya juga misalkan zina. Zina itu adalah dosa besar, tapi lebih besar lagi ketika seorang zina dengan istri tetangga, ya. Jadi zina itu dosa besar, tapi lebih besar lagi kalau dia zina sama ibunya, kalau dia zina sama anaknya sendiri. Kemudian minum khamar. Minum khamar itu adalah dosa besar, namun lebih besar lagi bila dia minum khamar itu di siang hari di bulan Ramadan. Juga contohnya misalkan dusta.
dusta itu adalah dosa besar, bohong itu dosa besar. Namun lebih besar lagi bila dia dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa dampak daripada dosa? Apa dampak daripada dosa? Yang pertama, bila dosanya adalah dosa kecil, maka dia masih disebut sebagai mukmin dan mendapat jaminan surga selama dosa kecilnya itu tidak banyak. Jadi pelaku daripada dosa kecil dia masih disebut sebagai mukmin dan masih dijamin apa? Surga selama dosa kecilnya tidak banyak. Karena disebutkan la saghirata ma'al israr, tidak dinamakan dosa kecil bila dikerjakan terlalu sering. Jadi memang dia kerjakan dosa kecil tapi terus dia kerjakan, maka itu disebutkan itu bukan dosa kecil karena terlalu sering dia kerjakan. Makanya tadi disebutkan la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Janganlah kalian itu remehkan dosa kecil, ingat sesungguhnya gunung itu berawal dari apa? Batu-batu yang kecil. Kemudian yang kedua, dampak daripada dosa besar adalah dia keluar dari kesempurnaan iman. Jadi bukan keluar dari iman sehingga dikatakan kafir, tapi pelaku dosa besar itu adalah keluar dari kesempurnaan iman dan dia tidak dijamin dengan surga. Artinya pelaku dosa besar itu dia tidak bisa langsung masuk surga, tertahan dulu. Yang bisa jadi dia dimasukkan dulu ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga setelah bersih baru dia dimasukkan ke dalam surga. Jadi pelaku dosa besar itu dia keluar dari kesempurnaan iman dan juga tidak dijamin dengan surga. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana cara taubat dari dosa? Kalau dosanya adalah dosa kecil, maka cukup dengan amal soleh. Ya, cukup dengan amal soleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Jadi kalau kita habis ngelirik wanita itu dosa besar atau dosa kecil? Ya, dosa kecil. Ngelirik apa? Wanita dia lirik, ya penasaran, kemudian dia lirik, maka ini dosa kecil. Hendaknya dia apa? Dia gugurkan dosa tersebut dengan melakukan kebaikan, entah itu sedekah, entah itu sholat sunnah. Bahkan dengan dia sholat berjamaah, maka dia sudah dianggap dosanya telah hilang. Sebagaimana ya disebutkan ketika ada seorang sahabat yang mencium seorang wanita di ujung kota Madinah. Kemudian dia hatinya merasa nggak tenang. Dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia jujur kepada Nabi telah mencium seorang wanita. Maka wahai Rasul, tegakkan hukuman untuk saya. Terus dia minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diladeni sama Nabi. Kemudian ya masuk waktu sholat, didirikanlah sholat. Selesai sholat dia datang lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasul, tegakkan hukuman untuk saya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah kamu tadi sholat bersama kami? Iya wahai Rasul. Ya sudah, ya kebaikan yang kamu lakukan itu menghapuskan apa? Dosa yang tadi kamu kerjakan. Ini dosa kecil. Jadi dosa kecil itu bisa dihapus cukup dengan kita mengerjakan amal saleh. Adapun yang kedua yaitu dosa besar. Adapun dosa besar, maka kita kalau ingin diampuni dosanya oleh Allah itu harus dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dosa besar, cara supaya kita diampuni dosanya oleh Allah adalah dengan bertaubat. Dan taubat itu ada syaratnya.
Jadi bukan hanya sekedar ya Allah, ya saya mohon ampunan ya Allah. Ini bukan disebut dengan apa? Taubat. Taubat itu ada syaratnya. Yang pertama adalah dia meninggalkan maksiatnya. Kemudian yang kedua adalah dia menyesali perbuatannya. Kemudian yang ketiga adalah dia bertekad untuk tidak mengulangi lagi apa? Kemaksiatannya. Jadi kalau dosa besar itu ya dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama tadi apa? Dia meninggalkan maksiatnya, kemudian yang kedua dia menyesali perbuatannya, dan yang ketiga adalah dia bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Kemudian ditambah syarat yang keempat, yaitu dia ikhlas dalam taubatnya. Karena kadang-kala ada orang yang dia itu taubat, dia tidak ikhlas karena Allah, tapi mungkin karena dunia, karena wanita dan yang lain sebagainya. Jadi syaratnya juga adalah dia harus ikhlas, ya ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang menambahkan di antara para ulama, ya, di antara hal yang bisa menggugurkan dosa-dosa besar selain daripada taubat adalah haji yang mabrur. Ya, haji yang mabrur itu juga bisa menghapuskan dosa-dosa besar seseorang. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja falam yarfus walam yafsuk kharaja kayaumi waladatu ummu." Siapa yang haji kemudian dia tidak berbuat rafat, tidak berbuat kefasikan, maka seolah-olah dia baru keluar dari perut ibunya, yaitu tidak memiliki dosa sama sekali. Namun menjadi haji yang mabrur, ya tidak semua orang yang berangkat haji kemudian pulang menjadi haji apa yang mabrur. Namun mudah-mudahan ya saudara-saudara kita yang berangkat haji mereka mendapatkan haji yang mabrur. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kondisi daripada pelaku daripada dosa besar? Pendapat yang pertama, ini adalah pendapat daripada ahli sunnah wal jamaah. Menurut ahli sunnah wal jamaah, pelaku daripada dosa besar itu adalah naqisul iman. Mereka adalah orang-orang yang imannya apa? Kurang. Kemudian mereka ini nasibnya adalah tahta masyiatillah. Kalau dia tidak bertobat kepada Allah, maka dia tahta masyiatillah. Dia berada ya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a adzabahu wa insya'a ghufira lahu. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengazab dia, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia. Jadi ya pelaku daripada dosa besar selain daripada kesyirikan, selain daripada ya hal-hal yang membuat seorang itu murtad keluar daripada Islam, maka dia tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Seperti misalkan ada orang yang dia pergi ke diskotik, ke bar, minum-minum khamar sampai mabuk, akhirnya berzina, kemudian selesai dari zina dia pulang ke rumah, keluar dari pintu diskotik di jalan raya karena mabuk kesambar mobil meninggal dunia. Belum sempat apa? Taubat. Bisa nggak kita pastikan dia di neraka, Pak? Wah, neraka orang ini. Bisa atau tidak? Nggak bisa kita pastikan. Karena apa? Karena menurut ahli sunnah wal jamaah, pelaku daripada dosa besar itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Bisa jadi Allah mengazabnya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala merahmati dia, ya. Bisa jadi Allah mengampuni dosa dia. Mungkin dia tauhidnya kuatkah atau yang lainnya sehingga menjadikan dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia meninggal dalam kondisi apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menurut kelompok yang dikenal dengan Khawarij, maka menurut mereka pelaku daripada dosa besar itu keluar daripada Islam. Maka ini tidak benar. Asal zina, mencuri, berbohong,
langsung dikeluarkan daripada apa? Islam. Maka ini tidak benar ya, kelompok yang keliru. Kemudian yang ketiga adalah kelompok yang disebut dengan Murji'ah. Menurut mereka ya, menurut orang-orang Murji'ah, pelaku daripada dosa besar itu adalah imannya sempurna. Jadi pelaku dari dosa besar itu dia tidak mempengaruhi keimanan. Menurut mereka orang yang zina, minum khamar, itu kata mereka imannya seperti imannya Abu Bakar. Jadi maksiat itu tidak mempengaruhi apa? Keimanan. Menurut apa? Menurut ya orang-orang Murji'ah. Karena menurut mereka iman itu cukup di dalam hati. Yang penting hatinya beriman, mau amalannya itu soleh, mau amalannya itu maksiat semuanya, tapi hatinya beriman, maka imannya dianggap seperti imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ini juga tidak apa? Tidak benar. Nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, maksiat jalan terus disamakan imannya sama imannya Abu Bakar. Maka ini tidak benar. Maka yang benar adalah menurut ahli sunnah wal jamaah bahwasanya pelaku daripada dosa besar itu dia naqisul iman, imannya kurang, kemudian dia juga tahta masyiatillah, yaitu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi Allah mengazabnya, bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dosa besar itu ada dua. Ini yang harus juga kita fahami, bahwasanya ada dosa besar yang mengeluarkan seorang dari Islam, dan ada dosa besar yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Yang pertama, dosa besar yang mengeluarkan seorang dari Islam, itu diantara contohnya adalah seperti syirik ya. Syirik itu menyebabkan seorang keluar daripada Islam. Kemudian yang kedua adalah murtad ya. Murtad itu kenapa dia murtad? Di antaranya yang menyebabkan seorang itu dikatakan murtad, keluar daripada Islam, adalah bila dia menghina Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sebaliknya. Maka bisa dikatakan orang yang melakukan perbuatan demikian itu keluar daripada Islam. Dia keluar daripada Islam. Namun jangan sampai kita latah ya, asal ngelihat ada orang yang dia mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kemudian langsung kita apa? Kafirkan. Kita harus ya memenuhi dua bit daripada apa? Takfir. Jangan kita serampangan dalam mengkafirkan. Kemudian yang kedua adalah dosa besar yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Di antaranya adalah zina. Di antaranya ya minum khamar, merampok. Ini adalah dosa-dosa besar, tapi tidak menyebabkan seorang itu keluar daripada Islam. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sejatinya kita ini ketika kita mampu untuk meninggalkan dosa, terutama dosa-dosa yang besar, itu adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bisa meninggalkan dosa-dosa besar, itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, kalau bukan karena rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bisa jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya jatuh kepada kemaksiatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laula an sabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan karena kami kokohkan engkau hai Muhammad, hampir-hampir engkau condong kepada mereka. Ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ditawari tahta, ditawari wanita ya, ditawari kepemimpinan ya, supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dakwahnya
hampir-hampir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima tawaran tersebut. Namun Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekokohan kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bisa meninggalkan dosa, ya terutama dosa-dosa yang besar, itu adalah karena taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita berdoa memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada dosa besar. Kemudian diantaranya juga kita bisa menjauhi dosa besar itu adalah ketika di dalam diri kita itu ada yang namanya muraqabah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika kita ini dalam diri kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan kita itu takut untuk bermaksiat. Mungkin ya seperti misalkan di ruangan kita bekerja itu diawasi sama apa? CCTV yang banyak. Kira-kira berani nyolong atau enggak kita, Pak? Itu ada uang tergeletak 1 juta ya, yang seandainya kita ambil ya, itu kita bisa ketahuan karena banyak apa? CCTV. Ada kesempatan orang nggak ada, sepi, ya sudah pada pulang semua, tapi kita nggak berani ngambil uang tersebut karena kalau kita ngambil pasti nanti apa? Ketahuan. Itu kalau di dunia kita diawasi dengan apa? CCTV. Tapi kan tidak semua tempat itu ada CCTV-nya. Dan kadang juga CCTV itu bisa dipecahkan, bisa ditutupi, sehingga kita bebas untuk melakukan apa? Maksiat. Namun kalau seorang itu di dalam dirinya ada perasaan muraqabah, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak akan berani untuk lancang kepada Allah, tidak akan berani untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau dia misalkan malas untuk sholat, keluarganya semuanya pergi, dia mau meninggalkan sholat, dia nggak berani karena dalam dirinya ada apa? Ada muraqabah, merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, di antara hal yang bisa membuat kita ini menjauhi dosa, terutama dosa-dosa besar, adalah karena ilmu yang kita miliki. Semakin seorang itu kenal dengan Allah, semakin seorang itu tahu bagaimana kerasnya azab Allah, maka menjadikan seorang itu takut untuk apa? Bermaksiat. Semakin kuat keimanan seorang kepada hari akhir, maka menjadikan dia itu apa? Takut untuk bermaksiat. Oleh karenanya kalau kita perhatikan, kenapa iman kepada hari akhir itu sering digandengkan dengan iman kepada Allah? Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Kenapa senantiasa digandengkan? Karena seorang itu ketika dia kuat keimanannya kepada hari akhir, menyebabkan dia semangat dalam beribadah, dan yang kedua adalah dia takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena bayangan dia neraka, bagaimana kerasnya azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara hal yang bisa menjadikan seorang itu ya dia meninggalkan dosa-dosa besar, karena tadi ya dia memiliki apa? Ilmu. Karena di antara akibat atau dampak daripada seorang itu melakukan dosa besar, terutama ketika dia dalam kondisi sendirian, adalah menjadikan amalan dia yang banyak itu menjadi debu yang berterbangan, tidak ada artinya nanti pada hari kiamat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la a'lamanna aqwaman ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin jibali tihamatil baida. Aku kabarkan kepada kalian, kata Nabi, seorang yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan yang sangat banyak, bahkan kebaikannya itu seperti gunung Tihamah yang berwarna putih. Faja'alahallahu haba'an mansura. Namun kemudian kebaikan dia yang seperti gunung tersebut
Allah Subhanahu wa taala jadikan seperti debu-debu yang berterbangan, tidak ada artinya. Maka sahabat Tsauban, perawi daripada hadis ini, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sibhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Wahai Rasul, sifati ciri-cirinya, sebutkan ya ciri-ciri mereka supaya kami tidak terjatuh seperti mereka dalam keadaan kami tidak mengetahuinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amma innahum min ikhwanikum wa min jildatikum." Mereka itu adalah saudara-saudara kalian, dari kulit-kulit kalian juga. Ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka juga adalah orang-orang yang senantiasa salat malam. Walakinnahum qaumun idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Namun mereka adalah suatu kaum yang apabila dalam keadaan sendiri, maka mereka melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tahu tentang hadis ini, ya, maka membuat kita itu ragu, berhenti untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita sedang sendirian. Karena memang kadangkala kita ini melakukan maksiat itu ketika kita sendiri. Kalau lagi rame-rame di masjid, ya kita pengennya dilihat sama orang itu apa? Ahli ibadah. Kita zikir, kita sholat, ya kita baca Quran. Tapi kalau kita sudah pulang ke rumah, sendirian berada di kamar, terkadang kita untuk sholat 2 rakaat duha itu ringan atau berat, Pak? Itu berat, ya. Untuk kita baca Quran juga apa? Berat. Tapi kalau untuk baca Quran di masjid itu terlihat seperti apa? Gampang dan ringan karena banyak orang yang melihat. Tapi kalau lagi di rumah, berat kita untuk melakukan kebaikan. Cenderung terkadang kita itu melakukan kemaksiatan. Maka dengan kita paham tentang hadis ini dan juga hadir dalam diri kita itu muraqabah, kemudian juga kita tahu bagaimana gambaran azab Allah Subhanahu wa taala di neraka, maka hal itulah yang membuat kita berhenti untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan mulai masuk ke dosa-dosa besar yang dimulai dari ya syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu